Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah di malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beramal soleh, ya, sebagai bekal kita, syukur. Untuk kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat, ya. Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya semoga Allah berikan kita kemudahan, ya, dalam setiap urusan kita, khususnya Allah mudahkan, Allah memberikan kemudahan, ya, pemahaman yang mudah untuk kita semuanya, bisa memahami, terlebih lagi bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari Al-Quran, ya. Alhamdulillah sudah mungkin kurang lebih, ya, kurang dari 1 bulan, ya, kita akan menyambut bulan suci Ramadan, ya. Bulan Ramadan gimana biasanya, Pak Ji? Ya? Biasanya kalau di tempat yang lain, kalau yang jadwalnya malam pindah ke sore, ya, sambil nunggu bedug. Ya. Jadi kalau bulan puasa malah memang, ya, jangan sampai berkurang, ya. Terlebih lagi yang kita kaji ini adalah Al-Quran, ya. Bulan diturunkannya Al-Quran, ya, justru harus lebih semangat lagi, ya, baik itu membacanya, terlebih lagi mempelajari isi kandungannya, ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita, ya. Kita sekarang masuk ayat ke 26, ya, surat Al-Baqarah. Jadi belajar serangga sekarang, ya. Jadi ada beberapa nama serangga yang diabadikan dalam Al-Quran, ya. Ba'udah, ya. Kalau di surat yang lain ada namanya Al-Ankabut surat, ada namanya An-Naml, ada namanya An-Nahl, ya. Nah, tapi ya, luar biasanya itulah, ya. Di sini ayat tentang Ba'udah, ya. Nanti kita terjemahkan, ya. Kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat ke-26, ya. Mudah-mudahan 1 atau 2 ayat paling banyak, ya. Ini saling berkaitan, ya. 1, ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ 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 فَأَمَّا الَّذِينَ
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa kita dahulukan terjemahan yang sudah berwarna hitam. Ya, ada innallaha apa? Sesungguhnya Allah, la tidak. Nah, di sini ada masalan, ini sudah hitam. Masih ingat apa masal? Misal, perumpamaan ya. Sudah jadi bahasa Indonesia ya, masal, misal. Di sini nanti saya kecualikan ma ya, nanti kita terjemahkan ma ya. Baik, sekarang kita terjemahkan kosakata baru istahya. Yastahya artinya malu. Ya, al-haya ya, malu. Oke. Tapi kalau di sini bentuknya kata kerja ya. Kalau saya malu apa? Apa? Kalau saya malu? Anita. Apa? Astahyi, saya malu. Kalau kami malu, nastahyi ya. Jadi malu dalam bentuk kata kerja ya. Tapi kalau bentuknya kata benda itu bahasa Arabnya apa? Hayaun, al-haya ya, artinya malu ya, bukan kemaluan. Kalau terjemahkan beda lagi, Indonesia itu kacau ya. Kalau kehidupan, kehidupan Apanya? Kehidupan, Kehidupan ya, kehidupan itu ya hayatun, hayah. Ini haya dengan apa? Ya. Susah. Al-haya'u minal iman. Ya. Sifat malu itu bagian dari iman. Idza lam tastahyi, kata Nabi apa? Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu udah nggak punya malu lagi ya, berbuatlah sesukamu gitu ya. Kalau kehidupan ini hayatun. Ya, haya ini dengan hamzah ya. Sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu ya. Tidak malu untuk apa? Untuk ayat riba. An di sini bisa artinya bahwa, kalau di kamus bahwa ya, atau bisa artinya untuk ya, an ya. An dengan hamzah ya, bukan dengan ain. An. Kalau an dengan ain beda lagi. An hamzah ya. An bahwa, bisa bahwa atau bisa untuk ya. Kita sesuaikan dengan yang di kamus saja. An artinya bahwa. Ya, apa an artinya? Kosakata baru ya. Yadriba artinya dia membuat. Maknanya ya ja'ala ya, sama ya. Apa namanya? Ini maknanya banyak sinonimnya. Bisa memukul, membuat, banyak ya. Kalau di sini maknanya ya ja'ala ya. Yadriba artinya dia membuat. Apa ya teriba? Dia membuat ya. Dorabalakum masalam ya min anfusikum. Banyak ya contoh apa namanya? Kalimat riba itu dianya itu dari mana Pak? Tahu dia? Iya-nya. Oh ya.
Anita. Nah, ini dia malu. Anita, masih ingat lagi Anita ya? Siapa Anita? Ya. Kalau saya membuat adrib, ya. Ya ini dibaca banyak karena adaan ya. Nah, asalnya ya dribu lah ya. Ini kalau ujungnya ini nanti kita ngajinya di nahu ya. Ya bisa dibaca yadriba, bisa dibaca yadribu ya. Bisa dibaca yadrib, tapi tidak bisa dibaca yadribi. Ya. Yadribu, yadriba, yadrib. Itu kalau fi'il mudhari ya. Apa? Iya, bisa artinya malu atau segan artinya. Ya. Sama. Di sini di sebagian penerjemahan bisa artinya malu atau segan. Gitu ya. Ya artinya sama. Makanya kan ada hadis Nabi, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak malu, ya berbuatlah sesukamu gitu ya. Nah, jadi maknanya bisa segan atau malu ya. Kita ulangi ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu an, bahwa yadriba, dia membuat masalan, perumpamaan ya. Nama di sini saya bedakan, kalau di kamus apa yang ya. Cuma kalau di sini saya bedakan ya. Ma itu kan banyak macamnya, banyak jenisnya ya, banyak fungsinya ya. Dan tentu ma artinya pun berbeda-beda ya. Nah, kalau di sini saya artikan ma-nya artinya berupa. Ya, ma nakiroh mausufah. Kalau isim itu kalau dalam bahasa Arab ada dua, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Nakiroh itu umum, ma'rifat itu khusus. Bedanya apa? Gampang. Kalau yang ada tanwin nakiroh, ya ini tanwin nih. Kalau kita tambahkan alif lam baru, ya al-ba'udah, ya. Nah. Ya, jadi maknya kita artikan berupa. Ya, beda dengan di kamus ya, supaya artinya lebih pas, lebih nyambung ya. Maknya apa artinya? Berupa. Ba'udatan, seekor nyamuk. Apa ba'udah? Seekor nyamuk ya. Jadi ada nama-nama serangga yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada nyamuk, ada apa lagi? Lalat, apa bahasa Arab lalat? Zubab. Zubab. Bukan remetuk, laron. Laron ada laron. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, al farash. Ya. Kalau lalat bahasa Arabnya apa? Zubab. Ya, zubabah. Kalau jadi ada tak marbutoh ini berarti menandakan kata bendanya ini ya. Ini kan bautoh kan kata benda ya, nyamuk. Ya. Cirinya apa tak marbutohnya? Ya. Itu menandakan bentuk tunggal kadang. Ya, bentuk mencirikan bentuk tunggalnya ya. Bisa diartikan seekor, kita tambahkan seekornya. Ya, walaupun tidak ditambahkan seekor pun tetap artinya nyamuk. Atau walaupun dihilangkan tak marbutohnya tetap artinya ya, makanya dalam Al-Qur'an itu suratnya An-Naml, Namlun, An-Naml. Ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'annya ayatnya itu waqalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Namlatun artinya ya semut. Kenapa? Di tak marbutoh kan semut itu raja atau ratu? Ratu. Makanya kasih tak marbutoh. Itu uniknya Al-Quran, Mbak. Ya, semut kan dipimpin bukan oleh raja. Kalau pakai raja mungkin waqala namlun, namlun gitu ya. Waqala namlu ya ayyuhan. Tapi di situ Allah waqalat namlatun. Nah, karena nyamuk itu dipimpin oleh ratu. Nanti kita bahas juga ini kok Allah menyebutkan bentuk muannas. Karena ada
tamar butohnya gitu ya. Nanti kita bahas ya. Itu diantara mukjizat Al-Qur'an ya. Apa ba'uduh artinya? Nyamuk atau seekor nyamuk ya. Jangan seorang nyamuk, Pak. Seekor nyamuk ya. Fama maka ma apa yang fauqa di atas. Ya, apa fauqa? Fauqaha di atasnya. Maksudnya apa? Di atas yang lebih kecil atau mungkin lebih rendah dari nyamuk. Ya, di atas ini bukan di atas nyamuknya. Kalau bedanya fauqa dengan ala itu kan sama-sama atas ya, di atas ya. Ada ala, ada fauqa ya. Ala itu artinya atas atau di atas sama. Ya. Ada lagi ya. Fauqa. Ya, ini sama-sama artinya atas atau di atas. Bedanya apa? Nah, jadi kalau saya sebutkan al-qalamu alal mahfadhah misalkan ya. Pena ini spidol ini di atas mahfadhah ya, tas. Tapi kalau saya katakan gini, al-qalamu fauqal mahfadhah. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Kalau yang satu nempel Ya, itu ya. Yang satu nempel, yang satu ya, berjarak ya. Makanya di surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim ya. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas ya. Sifatnya itu melekat atas kalau menggunakan ala. Tapi kalau fauqa berjarak ya. Itu bedanya ya. Makanya nanti di beberapa ayat dalam Al-Qur'an pun begitu. Ya, Allah menempatkan orang yang beriman di atas orang-orang kafir tapi menggunakan fauqa, bukan ala. Karena berjarak ya. Orang mukmin dengan orang kafir itu berjarak. Gitu ya. Itu ya bedanya ya. Fauqa apa fauqa? Di atas. Fauqaha di atasnya nyamuk ini ya. Maksudnya di atas ini di atas yang lebih kecil atau mungkin lebih rendah dari nyamuk gitu ya. Kita ulangi ya. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi tidak malu an bahwa yadriba dia membuat masalan perumpamaan ma berupa. Nah, kita terjemahkan banyak berupa ya. Berupa ba'udotan seekor nyamuk. Maka maka apa yang fauqaha di atasnya. Maksudnya bahkan di atasnya. Di atas yang lebih kecil atau lebih rendah ya. Bukan di atas nyamuknya, bukan ya. Sekali lagi ya, saya bacakan ya. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha di atasnya. Sekarang kita langsung terjemahkan. Sesungguhnya Allah tidak malu bahwa dia perumpamaan berupa seekor nyamuk, maka di atasnya ya. Silahkan bagi dua ya, seperti biasa. Gemoy udah nggak ada lagi. Masih ada Pak, saya gemoynya jadi presiden sekarang. Ya, coba Pak Ji, ayo silakan. Tidak malu bahwa dia membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk, maka apa yang di atasnya? Nah, di atasnya ya. Tadi paham ya perbedaan antara ala dan fauqa ya. Ini melekat, nempel, ini berjarak ya. Kita katakan ini al-misbahu fauqana, lampu ini di atas
di atas kita, ya. Ya karena tidak nempel. Ya. Jadi hari ini tahu ya bahasa Arabnya nyamuk ya. Apa bahasa Arab nyamuk? Ba'udah ya. Berarti banyak nyamuk apa bahasa Arabnya? Kalau banyak apa artinya? Ya? Katsir. Ya, ba'udah katsirah. Katsir. Bukan kafir. Kasir, kasir. Syukron kasir ya, kasiran. Ya, ba'udah ya. Jamaknya apa? Ya. Kalau dijamakkan ya bisa tinggal ditambahkan alif saja ba'udot gitu ya. Ada kalau bentuk apa namanya? Muannasnya ta marbuthah berarti ba'udotun gitu ya. Dengan taknis ya. Kita pakai tak. Ba'udot. Panjang ba'udotun. Tetap pakai ta cuma tanya maftuhah. Terbuka ya. Ini kan marbuthah itu artinya tertutup ya. Nah, lawannya ya maftuhah ya, terbuka. Kita lanjut dulu ya. Fa amma di sini yang sudah hitam ada fa, apa fa tadi? Maka. Kemudian ada alladzina, apa alladzina? Orang-orang yang amanu, sudah hitam apa amanu? Mereka beriman. Fa ya'lamuna fa. Maka ya'lamun apa? Mereka mengetahui annahu. Hu ini kata ganti. Lalu kata hu ini kan dia atau nya. Ingat ya, kata ganti ini tidak mesti kita tujukan untuk orang, untuk manusia. Bisa untuk benda yang lain. Nah, kira-kira ini annahu sesungguhnya dia, atau lebih tepatnya sesungguhnya itu. Jadi ada yang digantikan oleh hu, apa? Kira-kira ke kata benda yang mana? Kita cari nih kata benda di sini yang mana saja kata benda? Ya, ada satu Allah, isim. Dua, ada nyamuk, apa lagi? Ya, ada ini nih. Apa namanya tadi masalah? Perumpamaan. Ya, sebetulnya gampang, Mbak. Bapak kalau mau tahu kata benda itu cirinya kalau yang ada ta marbuthah, ya, atau tanwin. Ya. Ya, kalau mau tahu lebih rinci itu nanti di juz 2 nanti diajarkan. Ciri kata benda itu ada 5. Ali minta kawin. Apa ali minta kawin? Alif lam mim ta marbuthah kasrah tanwin. Berapa? Alif lam mim ta marbuthah kasrah tanwin. Diawali alif lam dan mim, diakhiri ta marbuthah kasrah dan tanwin. Berapa? 5. Apa? Ali minta Hah? Bukan, win itu tanwin maksudnya. Tanwin itu an inun. Ya, ini apa? Tanwin nih, an. Ya, ini an. Ya, tanwin juga nih. Ya, mana lagi? Un. Nah, ya, dhammah tanwin. Ini an, ini in. An, in, un. Nah, itu ciri daripada kata benda. Nah, ya, itu nantilah ya, insyaallah. Ya. Maka kira-kira yang digantikan oleh hu ini kata benda apa? Apakah Allah, masalan, atau ba'udah? Sesungguhnya Allah, gitu maksudnya. Ya, kalau kita terjemahkan, maka mereka mengetahui bahwasanya Allah, gitu. Sesungguhnya dia itu Allah. Iya. Allah, maha benar. Ya, sekarang kita terjemahkan kosakata yang baru dulu. Nanti kita cari tahu kira-kira hu-nya ini kembali ke mana? Kata benda apa yang digantikan oleh hu, kan gitu, ya. Kita terjemahkan dulu ya kosakata barunya. Di sini ada amma. Amma ini artinya adapun. Apa amma? Adapun, ya. Sekali lagi apa amma? Adapun, ya. Fa amma maka adapun. Kemudian ada al-haqqu. Al-haqqu artinya udah tahu ya, apa? Kebenaran. Hak, yang hak berarti yang benar, ya.
Apal haqqu? Kebenaran. Coba kita rangkai dulu, nanti kita cari tahu hu-nya ini kembali ke kata benda yang mana. Kita terjemahkan. Fa amma, maka adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya mereka beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu, sesungguhnya ia al-haqqu, kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Coba kira-kira kalau hu-nya ini kita tujukan untuk Allah, sesungguhnya Allah adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Betul ya Pak Pugu ya, kembali kepada ini masalan, bahwasanya atau sesungguhnya perumpamaan itu adalah benar dari Tuhan. Nah, kan gak nyambung, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah ya. Jadi hu-nya ini kembali kepada masalan, bahwasanya atau sesungguhnya apa? Perumpamaan itu adalah benar dari Tuhan mereka. Itu kalau orang yang beriman, gitu ya. Kalau orang yang beriman itu ya nggak banyak tanya, ya. Coba kita ulangi lagi ya. Fa'amma, maka adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui annahu, sesungguhnya ia, ya masalan tadi, al-haqqu adalah benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ya, sekali lagi ya saya bacakan. Fa amma alladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu adalah benar mir rabbihim, Tuhan mereka. Sekarang kita langsung terjemahkan dia sama-sama. Maka adapun, maka mereka mengetahui sesungguhnya ia adalah benar dari Tuhan mereka, ya. Wa amma, dan adapun alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, fayaquluna, maka mereka ya mengatakan, maka mereka berkata, ya, apakah za, yang, ya, zanya isyarah, ma-nya ya istifham nih, apakah yang, gitu ya. Ma-nya apa? Apakah za, yang, aroda, menghendaki, menginginkan, ya. Sering kita dengar kata irodah, ya, aroda yuridu, sering dengar kata irodah, ya, irodatullah, ya, kehendak Allah, ya, ya, za aroda syai'an, aroda yuridu, menghendaki atau menginginkan. Arodallahu, Allah kehendaki, ya, gitu aja ya. Kita terjemahkan Allahnya dulu. Kita ulangi. Wa amma, dan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka berkata, ya, madza, apakah yang, aradallahu, Allah kehendaki, bihada, dengan ini masalan, perumpamaan, ya, dengan ini perumpamaan. Nah, makanya di sini perhatikan tanda wakof. Wakof apa namanya? Wakof mim ini wakof apa? Hah? Ya, wajib berhenti ya. Namanya wakof apa? Wakof mim ya, mim. Pinter lah. Mim. Kalau wakofnya kof, namanya wakof kof ya. Ada wakofnya sod, wakof sod.
Ya, karena ada gitu ya. Ya. Namanya wakaf lazim ya. Dari segi arti itu jelas Pak. Ini pertanyaan, orang kafir itu ngomong apa? Maza aradallahu bihadza masalah. Kalau wakaf itu ya lazim, terlebih lazim ya kita berhenti Pak. Jangan mentang-mentang nafasnya kuat. Ya, karena dari segi arti kan jelas ya. Apa yang Allah kehendaki dengan ini perumpamaan. Ini orang kafir nanya loh. Ya, nanya jangan dulu dijawab. Ya, tanda tanya gitu tuh. Ya, ini kalau bisa dikasih tanda tanya. Wakaf lazim. Ya, berhenti kita. Ya, kalau di main hajar aja, ya penjelasan berikutnya Allah yang berfirman. Nah, perkataan ini madza adalah orang kafir. Yudillu bihi adalah perkataannya Allah gitu. Jadi dipisah pakai wakaf lazim itu. Itu fungsi wakaf itu. Ya, jadi kalau orang yang paham itu ya, itu memahami betul para ulama, ini wakaf nih. Wajib berhenti nih gitu ya. Itu fungsinya ya. Dari segi arti pun ya jelas ya, berperan penting gitu ya. Kita ulangi ya. Dari awal, wa amma dan adapun alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fayaquluna, mereka berkata, madza, apa yang aradallahu, Allah kehendaki, bihadza masalan, dengan ini perumpamaan, atau tinggal dibalik dengan perumpamaan ini ya. Sama aja ya, tinggal bolak-balik kalau bahasa Arab ya. Coba sekarang kita langsung terjemahkan sama-sama yang kompak ya. Wa amma. Dan maka mereka berkata, yang Allah kehendaki dengan ini perumpamaan ya. Kalau orang kafir banyak nanya Pak ya. Kalau orang yang beriman enggak tahu, pasti ada kebenaran, tinggal dicari alasannya. Ya, kebenarannya apa? Kalau orang kafir nanya dulu, ya. Orang yang beriman diteliti. Ya. Ada kebenaran apa? Gitu. Kalau orang kafir nanya, masa Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, ya, firman-Nya tentang nyamuk. Nyamuk, Pak, ya, tukang gigit. Bikin nggak nyenyak tidur ya. Allah menggunakan ya, berfirman dengan membawa-bawa nyamuk lah gitu ya. Coba ya, kelompok satu yuk sama-sama. Wa amma. Dan apa yang dengan ini perumpamaan. Ini tinggal dibalik ya sama ya. Yuk, kelompok 2. Wama. Dan ada orang-orang yang mereka kafir, maka mereka berkata, apakah yang Allah menghendaki dengan ini perumpamaan? Ya, menyesatkannya belum, Pak. Iya, belum. Semangat, Pak. Iya, pinteran. Ya, ini wakafnya lazim ya, berhenti ya. Kalau di Quran itu kalau ada wakaf lazim, usahakan berhenti dulu, Pak. Ya, memang ya wajibnya berhenti kalau ulama ya. Tapi kadang beberapa mushaf itu berbeda tanda wakafnya ya. Ada wakaf lazim, ada yang tidak lazim. Jadi beda-beda ya. Tapi kalau yang wakaf lazim ya di mushaf yang kita baca ya berhentilah gitu ya. Dari segi makna pun nanti ya kan orang kafir bilang ya, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini dia menyesatkan. Kalau dari segi arti kan kita main tabrak aja tuh ya. Jadi kalau ini perkataan orang kafir sampai sini, nah ini Allah berfirman, ini firman Allah gitu ya, itu maksudnya. Yudillu artinya dia menyesatkan. Apa yudillu? Dia menyesatkan ya. Jadi ada sesat, ada menyesatkan, beda lagi Pak. Kalau yadillu sesat, dolla yadillu, ya. Ada adalla yudillu, nah ya. Jadi beda harokat,
beda arti. Ya. Sesat, ya, sesat dalam bentuk kata kerja, ya, bukan sesat dalam bentuk kata benda, ya. Kesesatan itu banyak ya dalam istilah dalam bahasa Arab. Kemarin itu kesesatan apa? Tughyan, ya. Tughyan dari kata togho, ya. Ada sesat, kalau kita tambahkan hamzah di depannya jadi ini sesat. Ya. Dhalla yadhillu. Kalau saya sesat, adillu. Ya. Nah, kalau menyesatkan tinggal tambahkan hamzah di depannya. Jadi adalla. Nah, ini menyesatkan. Nah, ininya bukan dengan fathah lagi, tapi dengan domah. Ya. Ya, bingungnya kalau Arabnya gundul, ya. Untung Arabnya gondrong, ya. Ya, Quran kan Arabnya gondrong, ya. Nah, kalau gundul bingung. Hah? Kalau ini ada imbuhan me dan kan. Me dan, jadi menyesat. Dia menyesatkan yudillu. Kalau saya menyesatkan udillu. Kalau adillu saya sesat. Ini sesat, ini makanya sering dengar kata sesat menyesatkan, dolla wa adolla. Sesat lagi ya, udah sesat ngajak orang lain sesat. Ya. Sesat menyesatkan, dolla wa adolla. Ya, dolla wa adol. Sesat lagi menyesatkan. Ya, kalau mau sesat sendiri aja gitu, jangan bawa-bawa orang. Gitu. Ya ngajak. Apa? Yo, ini bentuk waktu saja. Ini waktu yang telah, ini yang sedang atau akan. Ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya simple past tense, ya. Pas, masa lalu yang sudah dilakukan. Kalau ini sekarang. Ya, present and future, ya. Ya, masa kini lah. Kini dan yang akan datang, ya. Datang. Ya. Kalau ini yang lalu, ini bentuk kata kerjanya ya sama aja, ya. Adalla yudillu, ya. Berarti yudillu artinya dianya Allah, maksudnya Allah. Allah menyesatkan bihi dengan apa? Dengan ini lagi nih. Perumpamaan. Ya, kafiron tadi. Bukan kafiron, Mbak, ya. Iya, kafiron ini nih. Ketemu nih. Tulisannya nih, kafir. Apa artinya? Banyak. Ya, bukan kafir. Fa, ya, kafir. Ya. Kalau bahasa apa Sunda itu kapiran ada tuh. Kapiran cenah moal cenah. Apa artinya kapiran? Itu bahasa Sunda Bogor ke sini. Kapiran, ya. Hah? Bukan, kapiran moal, percuma. Ya, orang Sunda kan? Kapiran cenah moal, ya. Moal dat, Serius lah. Jawa juga kafiran. Ada. Kapiran. Percuma, ya. Kapiran. Bukan kafir orang kafir, ya. Kafir, apa kafiran artinya? Banyak. Artinya banyak yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan itu, ya. Kita ulangi yudillu. Kalau kasir, Kasir, pun rohnya kasir. ya sama aja. Hah? Bukan transfer uang, Pak. Ya. Itu cashier dengan SH. Ya. Cashier, ya. Banyak kasir Indonesia yang pakai bahasa Arab lah, ya. Banyak. Kasir. Banyak. Teller, iya teller. Ya. Kasirnya sering bilang welcome.
Welcome. Welcome. Ya, kita ulangi. Yudillu. Dia menyesatkan bihi dengannya katsiran banyak. Ya, artinya banyak yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu ya. Kalau terjemahnya gitulah ya. Tapi kita karena perkata, kita terjemahkan betul-betul perkata. Wa yahdi, dan dia menunjukkan atau memberi petunjuk. Apa yahdi artinya? Menunjukkan bihi dengan ya perumpamaan itu katsiran ya. Jadi banyak yang Allah beri petunjuk, banyak pula yang Allah sesat. Nah, ya, semoga kita menjadi orang yang diberi petunjuk kan gitu. Ya, mayyudlilillah fala mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan maka berarti tidak mendapat petunjuk. Siapa yang Allah berikan petunjuk berarti tidak Allah sesatkan kan itu ya. Wama, ma lagi nih ketemu nih. Wamanya apa kira-kira? Tahu dari mana tidak? Kalau ini ada cirinya. Tahu dari mana tidak? Ya. Apa? Ya alif sama ini. Banyak ini. Ada alifnya semuanya. Ini ma, ini ma, ini ma. Ya. Tahu dari mana ma ini artinya tidak? Dari kamusnya. Ya. Ada cirinya, Pak. Cirinya udah saya kasih tahu dulu. Ya. Nah, itulah hidup tidak mati jangan. Nah, ada cirinya, Pak ya. Cirinya itu ya, jika ada ma atau man ya. Nah, ini diingat betul ya, karena nanti sering ketemu dengan yang seperti ini. Ma atau man ya, atau belum saya jelaskan ya? Belum ya? Ma atau man ya, kadang man juga ada. Ya, itu diikuti illa. Apa? Diikuti jauh atau dekat. Ya, illanya itu jauh atau dekat. Maka ma ini artinya tidak, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun wa ma yudillu bihi illa. Ayat kursi, madzalladzi yashfa'u indahu. Ilahnya jauh ya. Kalau ini ilahnya ya lumayan dekat lah, nggak terlalu jauh. Cuma dipisah dengan dua kalimat aja, yudillu dengan bihi. Ya. Jadi ada ma diikuti ilah ya. Ya, ini ma ada. Nah, itu pasti artinya tidak. Ma atau man. Madzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih wa ma Muhammadun illa rasulun wa ma yudillu bihi illa. Nah, ya. Ma atau man ada illa artinya tidak. Ya. Wa ma, dan tidaklah yudillu dia menyesatkan bihi dengannya, dengan perumpamaan itu illa al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Berarti yang Allah sesatkan itu adalah orang fasik gitu ya. Nah, ini nanti diingat ya. Ma ini dan man itu berlaku. Sering nanti kita ketemu. Ma jauh dekat ya kayak angkot, Pak. Jauh dekat goceng misalkan. Ya, jauh dekat artinya tidak. Kenapa? La artinya tidak sama. Dari segi arti sama. Maknanya ma yang artinya nafi, tidak. Manafiyah. Ya, cuma nanti ada penempatannya masing-masing. Gitu ya. Kapan kita meletakkan ma, kapan kita meletakkan la. Gitu. Dari segi arti sama. Dan ma itu kan sama tadi, ada beberapa macam, ada 13. Ya, selain artinya tidak, banyak juga ya. Selain artinya apa yang ternyata ada yang artinya ilah, tidak. Ya. Hah? Iya. Ya pokoknya ada ma diikuti ilah artinya
Tidak, itu aja dulu. Itu yang pasti itu. Ya, itu pasti. Kalau la berarti tidak terpengaruh oleh hilang. Ya, kalau la tadi hidup tidak mati. Nah, kalau itu ya, kalau la yang artinya hidup tidak mati jangan, ya. Kalau la yang enggak ngaruh ya. Coba kita ulangi ya. Yudillu dia menyesatkan bihi dengannya, dengan perumpamaan itu kasiron banyak, wayahdi menunjukkan bihi kasiron, wa ma yudillu bihi dengannya illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik ya. Jadi yang disesatkan oleh Allah adalah orang fasik ya. Nah, sekarang kita langsung terjemahkan sama-sama, mari. Yudillu bihi, dia menyesatkan dengannya banyak dan dia menunjukkan dengannya banyak, dan tidak dia menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik ya. Orang-orang fasik ya. Jadi kalau disesuaikan dia banyak menyesatkan gitu ya, tinggal dibulak-balik aja ya dengan perumpamaan itu, dan dia banyak menunjukkan dengan perumpamaan itu, dan tidaklah yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik ya. Nah, sekarang kita ulangi sama-sama perjamaah ya. Kita langsung terjemahkan saja dari innallaha, mari. Sesungguhnya Allah tidak malu bahwa dia berupa maka apa yang di atasnya. Maka adapun beriman, maka sesungguhnya adalah benar dari Tuhan, dan adapun maka apa yang Allah kehendaki dengan dia, dengannya banyak dan dia dengannya banyak, dan tidak dengannya kecuali orang-orang fasik ya. Kalau kita perhatikan ya, sama seperti tadi namlah itu dibentuk muannaskan ya, itu dengan bahasa Arabnya namlah. Naml, kalau nama suratnya an-naml ya, an-naml. Kalau di ayatnya waqalat namlatun, dimuannaskan namlatun, ada tamar butohnya, ini pun ada tamar butoh ya. Nah, ini ada rahasianya Pak. Nyamuk kenapa di sini dibentuk muannaskan? Menurut penelitian ya, ini termasuk sains Al-Qur'an ya, mujizat Al-Qur'an. Allah bentuk muannaskan di situ, ternyata nyamuk identik dengan apa? Menggigit. Ya, identiknya kan itu. Yang gigit kita itu pasti nyamuk, ya. Maka yang menggigit itu ternyata adalah nyamuk betina. Iya. Kenapa? Karena dia akan bertelur. Ya, jadi darahnya itu ya, dari yang dihisap ya adalah sebagai nutrisi untuk telur dia nanti. Ya, sedangkan pejantan itu dari nektar. Ya, sama seperti apa? Apa namanya? Lebah. Ya, lebah atau ya itulah ya. Sama seperti nektar apa? Dia menghisapnya nektar makanannya itu. Jadi yang gigit itu tanya, Pak, lu cewek ya? Demen banget gitu ya. Ya, jadi yang menggigit manusia itu adalah lalat dari jenis betina. Ya, itu menurut sains, Pak. Ya. Dulu kan kita pernah belajar biologi itu, Pak. Ya. Yang menggigit nyamuk yang menggigit itu
adalah nyamuk betina karena dia membutuhkan nutrisi untuk dia bisa bertelur. Ya. Itu nutrisinya dari darah. Nah, yang jantannya tidak, membuahi dan mengisapnya itu dari nektar, gitu ya. Nah, itu diantara sensenya Al-Quran. Ya, jadi Allah bentuk muannats kan di sini ba'udah karena tadi rahasianya sama seperti namlah. Namlah ini dibentuk muannats kan karena yang memerintah para semut itu bukan raja, ya, tapi ratu semut, ratu lebah, nahlah. Ya, Nahl, nama suratnya An-Nahl, lebah. Gitu ya. Kalau bentuk muannasnya Nahlah. Kalau ini Namlah. Ini Ba'udah. Nah, itulah diantara mukjizatnya Al-Qur'an yang seharusnya, makanya di sini disebutkan kelanjutan ayatnya. Adapun orang yang beriman itu mengetahui bahwasanya ada kebenaran dalam perumpamaan yang Allah berikan. Jadi percaya, beriman. Yang harus kita teliti apa? Betul nggak ini? Dicari kebenarannya, sensenya menurut pengetahuan, dan itu terbukti. Ya. Kemudian orang kafir beda. Dia mengatakan apa? Apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Selalu bertanya, lalat ini nggak ada manfaatnya. Ya. Padahal kata Allah, tidaklah Allah menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Allah tidak menciptakan di dunia ini dengan sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Bahkan khamar sekalipun. Khamar apa? Khamar tahu? Miras. Ada manfaatnya enggak? Hah? Ada. Ya. Cuma kata Al-Qur'an, ya, qul fihi ma itsmu wa manafi'u linnas wa itsmu ma akbaru min naf'ihima. Mudaratnya jauh lebih besar, gitu kan? Kalau kita, ada manfaatnya, salah. Al-Quran itu realistis. Ada manfaatnya, katakan ada. Walaupun mudaratnya jauh lebih, gitu. Ya, jadi intinya tidak ada di dunia ini, di alam semesta ini Allah ciptakan dengan sia-sia. Itu intinya. Ya, jangan kita, nyamuk apa sih manfaat? Ya, kalau nggak ada nyamuk, nggak ada Baygon, Mbak. Ya, nggak ada yang kerja di obat nyamuk itu berapa menyerap tenaga kerja kan? Gara-gara nyamuk bisa menghasilkan jutaan dolar. Ya, itulah Allah ya. Jadi segala sesuatunya tidak ada yang sia-sia. Orang yang beriman cari kebenarannya apa sih? Ya, bahkan Nabi itu bersabda gini, ya. Alau anna dunya tazinu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafirun syurbata ma'in. Andaikan dunia ini berbobot di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Pak. Sayap nyamuk pernah ditimbang nggak, Pak? Nyamuknya aja nggak pernah berapa 0,0000 koma kan gitu. Ini sayapnya. Kata Nabi, andaikan dunia ini berbobot di sisi Allah, nggak usah berat-berat, seberat sayap nyamuk. Pasti Allah tidak akan memberikan satu teguk minum pun kepada orang kafir. Bayangkan, ya, karena Allah itu mempunyai sifat Rahman, orang kafir dikasih rizki, yang beriman pun dikasih. Ya, artinya dunia ini nggak ada bobotnya kok. Kamu rebutan dunia ini apa maksudnya? Ya, di sisi Allah ini dunia ini nggak ada, ya, tidak ada nilainya. Gitu. Ini ada orang adik kakak rebutan dunia. Ya, gitu, ya. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu, dan banyak pula yang Allah berikan petunjuk dengan perumpamaan itu. Dan tidaklah yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu melainkan adalah orang-orang fasik, ya. Orang fasik ini tadi, ya, orang yang keluar dari taat pada. Sebetulnya nanti definisi fasiknya nanti dijelaskan di ayat sesudahnya, ayat ke-40 27, ya. Ini ciri definisi orang fasik. Di sini ada 3. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal, dan yang terakhir wa yufsiduna fil ardh. Itu definisi menurut ayat ini, definisi fasik menurut ayat ini, ya. Insyaallah. Secara umum tadi, orang yang keluar dari taat pada Allah dan Rasulnya itu fasik, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Kita tutup doa pertama majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.